Sepenggal kisah Khubayb bin Adi. Ia berasal dari kabilah Aus di Madinah dan tergolong kaum Ansor. Ia sering masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau hijrah ke Madinah. Lalu ia pun beriman kepada Allah. Ia seorang yang baik akhlaknya, terbuka jiwanya, kuat imannya, dan cemerlang hatinya. Hasan bin Sabit, seorang penyair, menggambarkannya dalam syair berikut. Ia adalah elang yang berkedudukan luhur di antara orang-orang Ansor, seorang yang lapang dada tetapi tegas tanpa basa-basi. Ketika Perang Badar menaikkan benderanya, ia pun berdiri sebagai salah seorang tentara yang gagah berani, berjuang tanpa mengenal mundur. Salah seorang kaum musyrik yang terjatuh dengan pedangnya saat pertempuran adalah Haris bin Amir bin Naufal. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menguji rahasia kaum Quraisy mengenai persiapan dan pergerakan mereka untuk menghadapi perang yang baru. Karena itu, beliau memilih 10 orang para sahabatnya, termasuk Khubayb. Rombongan yang dipimpin Asim ini kemudian berangkat. Saat sampai di antara Asfan dan Mekah, berita kedatangan para sahabat menyebar di perkampungan Huzail atau Bani Hayyan. Mereka pun segera menyongsong rombongan para sahabat dengan membawa 100 orang pemanah terbaik. Para pemanah yang berjumlah 100 orang itu pun kemudian mendekati dan mengepungnya di kaki gunung. 8 orang sahabat meninggal dan tertangkap Khubayb dan Zaid bin Dafinah. Lalu pemimpin pasukan pemanah itu menggiring mereka ke Mekah dan menjualnya kepada orang-orang musyrik sebagai budak. Spontan nama Khubayb bergaung di seantero Mekah. Sedangkan Bani Haris teringat akan pembunuh ayah mereka di Perang Badar. Dalam hati mereka bangkitlah rasa dendam dan dengki. Mereka berlomba-lomba membeli Khubayb untuk melepaskan dendam yang selama ini mereka simpan. Khubayb menyerahkan hari, urusan, dan nasibnya kepada Allah. Mereka tidak mengetahui Allah mengundangnya sebagai tamu dan menurunkannya ketenangan dan rahmatnya kepada Khubayb. Dengan ketenangan itulah ia mampu meleburkan batu yang keras dan menghancurkan semua badai prahara. Kaum musyrikin kemudian membawa berita tentang kematian saudara dan sahabatnya Zaid bin Dasinah. Mereka terus menawar keimanan Khubayb, membujuk dengan segala kenikmatan duniawi. Ketika merasa putus asa dengan apa yang mereka harapkan, mereka lantas menyeret sang pahlawan menuju nasib akhir kehidupannya. Inilah kali pertama bangsa Arab menyalib seseorang, kemudian membunuhnya. Eksekusi yang demikian kejam terhadap pahlawan agung ini dilakukan secara perlahan. Namun, ia tidak memejamkan matanya dan tidak sedikit pun kehilangan ketenangan menakjubkan yang terpancar dari wajahnya. Kawanan elang yang hendak menyentuh tubuh Khubayb kembali ke angkasa seolah mereka mampu merasakan wewangian yang terpancar dari tubuh lelaki soleh yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka merasa malu mendekati dan menampakkan keburukan kepadanya.